Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang merasa lurus tapi tidak mampu fair adil, sebuah kecacatan yang besar. Lihatlah bagaimana orang-orang ateis yang bahkan tidak bertuhan, tetapi tetap mampu bersikap adil terhadap keilmuan. Video ini ditujukan kepada siapa saja, termasuk ulama, yang dalam alam bawah sadarnya masih terjebak dalam kesombongan, kebodohan, dan keberanian melepaskan akal logikanya. Contohnya mereka yang tidak mengakui Dr. Zakir Naik sebagai ulama. Bahkan saya pernah mendengar ceramah dari dua ustadz kondang. Salah satunya mengaku mengikuti manhaj yang sangat lurus sesuai hadis dan Al-Quran. Bagaimana mungkin mereka menolak kenyataan yang terang benderang? Pandangan seperti ini sangat memalukan karena jelas bertentangan dengan pemahaman Islam itu sendiri. Lebih mengejutkan lagi, salah satu ustadz yang cukup saya jadikan panutan pun tampak keberatan mengakui Dr. Zakir Naik sebagai ulama. Kok bisa? Apa standar ulama yang sebenarnya? Jika seseorang mengatakan bahwa ulama harus berasal dari pesantren tertentu atau harus diakui oleh kelompok tertentu, maka ini adalah standar buatan manusia, bukan standar Islam. Ulama sejati adalah mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, bukan sekadar mengikuti tradisi atau otoritas kelompok tertentu. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seseorang sebagai ulama berdasarkan sertifikat atau gelar akademik, ataukah berdasarkan ilmu dan pengamalannya terhadap Islam? Mengapa begitu sulit mengakui seseorang sebagai ulama hanya karena ia tidak berasal dari latar belakang yang sama? Apa ruginya? Justru mereka yang menolak ini tanpa dasar yang kuat malah bisa merusak umat. Murid-murid dari ulama yang berpandangan sempit ini bisa saja menolak mendengarkan Dr. Zakir Naik, sekalipun apa yang disampaikannya berbasis Al-Quran dan hadis. Ini adalah reaksi berantai yang berbahaya. Ketika ada yang berkilah, itu karena ada perbedaan pandangan dalam beberapa bagian, maka jawabannya sederhana. Itu hal biasa. Bahkan sesama ulama yang mengaku dari manhaj salaf pun sering bertolak belakang dalam banyak hal. Atau apakah karena Dr. Zakir Naik memakai jas, lalu tidak dianggap sebagai ulama? Saya ingat salah satu anggota keluarga saya yang dulunya ingin bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. Namun, setelah ia melihat banyak anggotanya memakai jas seperti orang barat saat berceramah, ia mengurungkan niatnya. Mungkin baginya, jika berpakaian seperti itu, maka seseorang bukanlah ulama. Pandangan seperti ini sungguh menggelikan. Ngomong-ngomong, jika belajar ilmu agama sama sulitnya dengan belajar ilmu dunia, maka mungkin hanya Nabi dan para sahabat yang bisa masuk surga. Karena pada zaman itu, mereka berdampingan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyulitkan manusia untuk mempelajari agama lebih sulit daripada ilmu dunia. Jika belajar agama itu terlalu rumit, maka bagaimana mungkin umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat? Lihatlah bagaimana orang-orang ateis yang bahkan tidak bertuhan, tetapi tetap mampu bersikap adil terhadap keilmuan. Contohnya, seorang ahli dalam bidang tertentu, meskipun bukan sarjana, bisa mendapatkan gelar profesor dari universitas besar di luar negeri, karena kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 2013, Harvard menganugerahkan 9 gelar kehormatan kepada berbagai tokoh atas kontribusi mereka. Princeton University juga memberikan gelar kehormatan kepada 5 individu atas jasanya dalam hak-hak sipil, pendidikan tinggi, perawatan kesehatan, ilmu saraf, dan bisnis. Menghargai ulama itu penting, terlebih lagi di zaman modern ini, di mana banyak dari mereka yang belajar agama untuk diaplikasikan kepada umat manusia tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam pola pandang kaum liberal, sulit bagi ulama untuk mencapai kekayaan yang tinggi, karena bidang keilmuan Islam bersifat lebih terbatas dibandingkan ilmu dunia yang kompleks dan terus berkembang. Contoh nyata adalah 4 imam mazhab. Satu imam mazhab bisa diikuti oleh lebih dari 1 negara, dan mampu mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa keilmuan Islam sudah cukup terstruktur sejak lebih dari 1400 tahun lalu. Tidak ada pengembangan baru dalam agama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Artinya, jika kita hitung secara adil, belajar agama lebih mudah dibandingkan belajar ilmu dunia yang terus berubah. Satu ulama bisa mengcover secara signifikan ilmu agama untuk terapan umat dalam keseharian, sehingga bisa mencapai surga. Tugas utama ulama adalah menghafal, memahami, dan mengimplementasikan ilmu agama dalam kehidupan modern. Berbeda dengan ilmu dunia yang harus terus dikembangkan, ilmu Islam sudah mapan sejak dahulu. Oleh karena itu, tidak heran jika seorang profesor di bidang ilmu dunia harus mengulang pendidikan dari level sarjana jika ingin mempelajari bidang baru. Tidak bisa ulama itu menerapkan seluruh ilmu dunia dalam segala bidang kehidupan. Mulai dari sekedar ilmu membuat plastik sederhana misalnya, pengelolaan sampah, perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Mungkin sudah ada jutaan jenis program yang terus berkembang sampai hari ini. Belum lagi cabang ilmu matematika, kimia, fisika, dan lain-lain. Semua ini tidak akan bisa di-cover oleh satu orang, kecuali hanya kulitnya saja. Berbeda dengan ilmu agama, kesulitannya ada pada orang yang mau menerapkannya. Ilmunya mudah, masuk surga itu mudah.
Tapi karena ego dan nafsu manusia, banyak individu yang sulit menjalankannya. Kita tidak berbicara tentang ulama terkenal yang memiliki pendapatan tinggi, tetapi lebih kepada ulama yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, karena memilih mengajarkan ilmu yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Perbandingannya bisa jadi 1:1 juta. Satu ulama berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan 1.000.000 ulama yang hidup dalam kesederhanaan. Maka dari itu jangan sampai kita hanya menghafal Al-Quran dan hadis, tetapi tidak memahaminya. Seperti wadah berlubang yang tidak mampu menyimpan air, atau seperti air yang dituangkan di atas pasir. Terlihat ada, tetapi cepat menghilang tanpa bekas. Jadi kenapa dengan mendapat gelar ijazah dari institusi agama yang pelajarannya sederhana saja menjadikan kita sombong, yang bahkan kesombongannya itu mematikan ajaran agamanya sendiri? Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.